Kemudian Allah mengatakan fa'adzana mu'azzinum bainahum. Jadi setelah penduduk surga tadi bertanya, kemudian dijawab oleh penduduk neraka, fa'adzana mu'azzinum bainahum. Terdengar kemudian suara menggelegar, ya, terdengar suara menggelegar di antara penduduk surga dan neraka itu. Apa kata suara itu? Al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa Allah melaknat orang-orang yang zalim. Ya, perhatikan jemaah. Apa itu laknat? Laknat adalah tardu rahmatillah. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Itulah laknat. Jadi kalau ada orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda dia nggak akan pernah masuk surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan setiap kita ini akan masuk surga bukan karena amalan kita, tapi kita akan masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kelak husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji lanjutan dari kajian surat Al-A'raf dari kitab Tafsirul Jalalain yang ditulis oleh dua ulama Mesir, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Sayuti, di mana kajian kita pada malam hari ini ayat yang ke-46 dan seterusnya dari surat Al-A'raf. Jamaah rahimakumullah. Surat ini disebut dengan surat Al-A'raf. Al-A'raf itu maknanya al-makan al-murtafi', tempat yang tinggi. Itu secara bahasa. Adapun yang dimaksudkan dengan Al-A'raf, kata para ulama, surun madrubun bainal jannati wan nar yahulu baina ahlihima. Jadi ada satu jembatan, kelak jembatan itu tinggi sekali. Dia terbentang di tengah-tengah sorga dan neraka, yang kemudian menghalangi dan memisahkan antara penduduk sorga dan neraka. Itulah yang disebut dengan Al-A'raf. Jadi kalau boleh kita ibaratkan,
Misalnya sebelah sini adalah penduduk sorga, sebelah sini adalah penduduk neraka. Nah, nanti jembatan itu berada di atasnya, tinggi sekali. Di mana nanti orang-orang yang berada di Al-A'raf ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan menengok ke arah penduduk sorga, begitu juga ke arah penduduk neraka. Tetapi Al-A'raf ini jamaah rahimakumullah bukan sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini manzilatun baina al-manzilatain, bahwa nanti katanya di akhirat itu ada satu tempat selain sorga dan neraka, satu tempat di antara dua tempat. Di akhirat itu setelah nanti hisab di padang mahsyar hanya ada dua tempat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan masuk surga, satu golongan berada di dalam neraka. Lalu apa Al-A'raf ini? Al-A'raf ini sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, hum qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Orang-orang yang nanti ditaruh di Al-A'raf ini itu sifatnya sementara, sifatnya temporer, sifatnya transit. Mereka ini adalah orang-orang setelah ditimbang di Al-Mizan, timbangannya antara kebaikan dan keburukannya sama. Pahala dan dosa-dosanya setelah ditimbang sama beratnya. Maka mereka ditaruh nanti di tempat yang tinggi disebut dengan Al-A'raf ini sebelum menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala apakah nanti mereka akan dimasukkan ke surga ataukah ke neraka. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang harap-harap cemas, orang-orang yang ngeri-ngeri sedap, karena menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dan juga menunggu apakah mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surganya Allah ataukah tidak. Jadi itulah orang-orang yang nanti akan berada di Al-A'raf itu. Maka pada ayat yang ke-46 dari surat Al-A'raf, dan di ayat inilah mulai kata-kata Al-A'raf disebutkan oleh Allah, dan dari ayat inilah kemudian surat ini diambil, diberi nama dengan nama surat Al-A'raf, karena di ayat 46 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Al-A'raf ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala jemaah rahimakumullah? Wa bainahuma hijabun. Wa bainahuma hijabun. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun
ila akhiril ayat. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa bainahuma ay ashabul jannati wan nar. Di antara keduanya, yaitu di antara kedua penduduk surga dan neraka, hijabun. Apa hijaz itu? Hijab itu kata Imam As-Sayuti hajizun. Qila huwa surul a'rab. Jadi hijab maksudnya hajiz, dinding pemisah. Qila, ada ulama yang mengatakan yang dimaksudkan dengan hijab dalam ayat ini adalah surul a'rab, jembatan yang tempatnya tinggi antara surga dan neraka. Itu yang dimaksudkan dengan hijab dalam ayat ini. Wa bainahuma hijabun. Di antara penduduk surga dan neraka itu nanti ada dinding pemisah. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa 'alal a'raf wa huwa surul jannah. Dan di atas tempat yang tinggi itu yang disebut dengan al-a'raf wa huwa surul jannah, yaitu tembok atau jembatan di atas surga dan neraka, rijalun, ada orang-orang baik laki-laki maupun perempuan, istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum kama fil hadis. Orang-orang yang berada di al-a'raf itu adalah orang-orang yang sama antara hasanatnya, kebaikan-kebaikannya, wa sayyi'atuhum, dan keburukan-keburukannya. Atau dengan kata lain, sama banyak antara pahala dan dosa-dosanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya'rifuna kullam min ahlil jannati wan nar bisimahum. Jadi orang-orang yang berada di al-a'raf itu nanti jemaah rahimakumullah, karena nanti mereka diberikan kesempatan untuk melihat penduduk surga dan neraka, ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka bisa mengenal dari jembatan yang tinggi itu masing-masing antara penduduk surga dan neraka. Bisimahum ay bi alamatihim, yaitu ciri-ciri yang memang ada pada diri penduduk surga dan neraka itu. Wahya bayadul wujuh lil mu'minin wa sawaduha lil kafirin li ru'yatihim lahum iz mawdi'uhum 'alin, kata Imam As-Sayuti. Jadi orang-orang yang berada di al-a'raf ini, ya, di jembatan tinggi yang terbentang antara surga dan neraka, mereka bisa mengenali wajah-wajah penduduk surga dan neraka karena mereka melihat alamat, ciri-ciri, simahum, ciri-ciri yang ada pada wajah-wajah penduduk surga dan neraka itu. Wahya bayadul wujuh lil mu'minin. Jadi kalau orang-orang yang beriman, penduduk surga, itu wajahnya putih bersinar. Wa sawadun wa sawaduha lil kafirin. Sementara wajah-wajah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu hitam dan gelap. Jadi orang-orang yang ada di al-a'raf itu, dia bisa mengenali mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Li ru'yatihim lahum, karena orang-orang yang berada di al-a'raf ini
Allah berikan kesempatan untuk melihat penduduk sorga dan neraka. Kenapa jamaah rahimakumullah? Iz mawdi'uhum 'alin, kata Imam As-Sayuti, karena Al-A'raf ini adalah tempat yang sangat tinggi sehingga mereka bisa menengok ke bawah, ke mana penduduk sorga dan di mana penduduk neraka. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Jadi ketika orang-orang yang berada di Al-A'raf ini melihat ke arah penduduk sorga, mereka berteriak dari tempat yang tinggi itu. Mereka mengatakan, salamun alaikum. Oh, nikmat sekali, enak sekali, indah sekali kehidupan kalian di sana. Kata Allah, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan orang-orang yang berada di Al-A'raf ini belum bisa masuk ke dalam sorga. Wa hum yatma'un. Sementara mereka sangat-sangat berharap agar kiranya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika orang-orang yang berada di Al-A'raf ini juga diberikan kesempatan untuk memalingkan wajahnya ke arah penduduk neraka. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu. Maka mereka kemudian berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya, mereka berteriak, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Janganlah kau jadikan kami, jangan engkau kumpulkan kami, jangan engkau kemasukkan kami ke neraka bersama orang-orang yang zalim itu. Itu kata orang-orang yang berada di Al-A'raf ini ketika Allah berikan mereka kesempatan untuk melihat dan menengok ke arah penduduk nerakanya. Jamaah rahimakumullah. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Wa nada ashabul a'raf. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah. Pada pengajian sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara nada dengan da'a. Da'a itu artinya memanggil, nada juga artinya memanggil. Cuma kalau da'a itu memanggil, kalau nada itu artinya memanggil tapi dengan berteriak. Da'a, makanya kita disebut berdoa. Kenapa kita disebut menggunakan fi'il da'a, yad'u du'aan? Karena kita sedang berdialog, memanggil Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu begitu dekat dengan kita. Ya. Tapi kalau nada itu artinya berteriak, memanggil tetapi berteriak. Kenapa berteriak? Karena tempatnya jauh. Ya, tempatnya jauh. Ya, pada pengajian yang lalu kita sempat mengkaji, jamaah rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim isyarah, kata untuk isyarat lil qarib, untuk sesuatu yang dekat, dan nanti kemudian Allah menggunakan isim isyarah untuk sesuatu yang jauh. Sebelum Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan sebelumnya,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin." Jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Allah menggunakan isim isyarah lil qarib untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Hadhihi syajarah, pohon ini. Itu ketika Nabi Adam belum melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika itu Allah begitu dekat dengan Nabi Adam dan Hawa. Tapi setelah Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan fi'il nada. Wa nada rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Wa nada, Allah kemudian berteriak memanggil Adam dan Hawa. Jadi kalau berteriak itu berarti artinya Allah itu sudah jauh dari Adam dan Hawa setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menggunakan isim isyarah, kata untuk menunjuk dengan sesuatu yang sifatnya jauh. Kalau hadhihi itu artinya dekat, ini. Kalau tilka itu artinya itu, berarti sesuatu itu jauh. Allah mengatakan, wa nada rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Tuhannya kemudian memanggil keduanya, memanggil Adam dan Hawa dengan mengatakan, alam anhakuma, bukankah aku sudah melarang kalian, antil kumasyajarah, supaya kalian jangan sekali-kali mendekati pohon itu. Itu artinya Allah sudah menjauh dari Adam dan Hawa setelah Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah rahimakumullah, kalau kita tidak banyak melanggar larangan Allah, Allah itu dekat dengan kita. Tapi semakin kita melanggar larangan-larangan Allah, maka Allah itu akan menjauh dari kita. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il nada. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Wa nada ashabul a'rafi rijalan. Orang-orang yang berada di Al-A'raf itu memanggil dengan berteriak. Siapa yang dipanggilnya? Rijalan, orang-orang min ashabin nar, kata Imam As-Sayyuti. Orang-orang yang sedang berada di dalam neraka dipanggil, diteriakin dari atas ketinggian itu oleh orang-orang yang berada di Ashabul A'raf. Orang-orang yang disebut dengan Ashabul A'raf, orang-orang yang berada di Al-A'raf ini berteriak memanggil orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jadi orang-orang yang berada di Al-A'raf itu ya'rifunahum bisimahum, dia kenal betul wajah orang-orang yang berada di dalam neraka itu. Lalu mereka mengatakan apa? Ma aghna ankum jam'ukum. Sekarang kalian baru tahu ternyata harta-harta yang dulu kalian kumpul-kumpulkan di atas dunia, kekayaan kalian yang begitu luar biasa, ma aghna ankum jam'ukum. Gak ada gunanya itu harta-harta yang kalian kumpul-kumpulkan. Gak ada artinya juga ketika kalian mengikuti dan berada dalam kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang kemudian menyebabkan kalian masuk neraka. Wa ma kuntum tastakbiru,
Dan nggak ada gunanya juga dulu apa yang kalian bangga-banggakan, apa yang kalian sombongkan, apa yang kalian busungkan dada kalian ketika kalian masih hidup di atas dunia. Ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Semuanya nggak ada gunanya, semuanya tidak ada artinya. Kata orang-orang yang berada di Al-A'raf ketika dia kenali wajah-wajah penduduk neraka, orang-orang yang mungkin dulu dikenalnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pangkat dan kedudukan, orang-orang yang sebutannya itu milioner dan lain sebagainya, dia tahu wajah-wajahnya. Ya kita kan mohon maaf, kita tahulah wajah-wajah orang-orang kaya di Indonesia, ya, orang-orang kaya di dunia, misalnya wajahnya Bill Gates, wajahnya Mark Zuckerberg, penemu apa itu? Penemu Facebook, ya. Tahu kita wajah-wajahnya. Nah, orang-orang yang berada di Al-A'raf itu nanti dia kenali wajah orang-orang yang berada dalam neraka itu. Lalu mereka mengatakan, "Hei, ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Itu kata orang-orang yang di Al-A'raf itu. Jadi nggak ada gunanya ya harta-harta yang dulu kalian tumpuk-tumpuk, nggak ada gunanya dulu teman-teman kalian yang kalian satu organisasi, satu kelompok, satu geng. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang dulu kalian bangga-banggakan di atas dunia itu ternyata di sini nggak ada gunanya. Itu kata orang-orang yang di Al-A'raf itu. Ketika mereka melihat ke arah neraka dan mereka kenali wajah orang-orang yang berada di neraka itu. Ya'rifunahum bisimahum qalu ma agna ankum jam'ukum ay al-mal aw kasartukum wa ma kuntum tastakbirun. Apa yang dulu kalian bangga-banggakan, yang kalian sombongkan, di mana kalian tidak mau beriman, itu sekarang sudah tidak ada lagi gunanya buat kalian. Jamaah rahimakumullah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Qad qila lahum udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Jadi orang-orang yang berada di Al-A'raf ini adalah orang-orang yang beriman, jemaah, orang-orang yang beragama Islam. Bukan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang kemudian sama berat antara timbangan pahala dan timbangan dosa-dosa. Ya, karena mohon maaf, kalau orang beriman itu, kata Nabi, ada orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau orang-orang kafir, jamaah, orang-orang kafir itu akan masuk neraka tanpa hisab. Apanya yang mau dihisab? Amalnya dianggap nggak ada, jemaah. Ya, jadi mohon maaf. Tentu ini keyakinan dalam ajaran kita bahwa dalam hadis sahih, misalnya Rasulullah SAW menyebutkan sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dalam riwayat yang lain sab'umi'ati alf, 70.000 dari kalangan umat Nabi itu akan masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain 700.000. Karena kalau cuma 70.000, aduh, nggak bisa berharap kita untuk masuk surga tanpa hisab pasti naik. Sahabat saja jumlahnya lebih dari 100.000. Ya, mudah-mudahan aja kira-kira sekitar 700.000 lah. Kalau 700.000 arah lah, nanti nyesap-nyesap segede-segede. Ya, Masya Allah.
Jadi kalau orang-orang yang beriman itu jemaah, ada orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu masuk neraka tanpa hisab. Karena apanya yang mau dihisab? Amalnya nggak dianggap, nggak pernah ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti amalan orang-orang yang tidak beriman itu di akhirat, kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, itu bagaikan debu-debu yang berterbangan tanpa makna dan tanpa sisa. Jadi kalau mereka masuk neraka tanpa hisab, kalau orang-orang yang beriman, itu ada orang-orang yang beriman yang masuk surga tanpa hisab. Perhatikan jemaah. Nah, orang-orang yang berada di Al-A'raf ini, orang-orang setelah mereka dihisab sama berat timbangan pahala dan dosa-dosanya, maka mereka ditaruh dulu di situ, di tempat yang disebut dengan Al-A'raf itu. Tapi ujung-ujungnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan jemaah rahimakumullah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Tapi pada akhirnya orang-orang yang berada di Al-A'raf itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ternyata mereka dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah mengatakan kepadanya, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Udahlah, sekarang kalian masuk surga. Setelah Allah berikan keputusan seperti itu, gak ada lagi sekarang rasa takut pada diri kalian. Kalian gak lagi merasa sedih. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah. Cuma teman-temannya sudah berada di neraka. Mohon maaf, teman-temannya sudah berada di dalam surga. Dia belakangan masuknya, tapi nggak masuk neraka ini, ya. Belakangan masuknya, masuk ke dalam surga, digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Cuma sekali lagi, ashabul a'raf ini orang-orang yang tadi disebut dengan harap-harap cemas, ngeri-ngeri sedap, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala apakah akan masuk surga ataukah masuk neraka. Itu nanti pada akhirnya memang Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah rahimakumullah. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Jadi nanti setelah Allah masukkan semua di surga, Allah masukkan yang masuk neraka, semua sudah berada dalam neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Orang-orang yang berada di neraka itu berteriak, memanggil orang-orang yang berada di dalam surga. Mereka bilang apa? An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mereka mengatakan, afidu alaina minal ma'. Kalian yang berada di dalam surga, tolong dong berikan kami minum dari air surga, walaupun hanya setetes saja.
Au mimma razaqakumullah, atau berikan kami sedikit makanan yang Allah berikan kenikmatan kepada kalian wahai penduduk surga. Tolong lempar ke kami. Itu kata orang-orang yang berada di dalam neraka, jemaah rahimakumullah. Tapi apa kata penduduk surga menjawabnya? Qalu, penduduk surga kemudian mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kalau bahasa kita, sorry bro katanya. Dua permintaan kalian itu, yaitu minta setetes air, minta sedikit makanan dari kami, harramahuma 'alal kafirin. Ini haram, tidak boleh, kami dilarang untuk memberikan kepada kalian wahai orang-orang yang kafir yang berada di dalam neraka. Itu kata penduduk surga, jemaah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita yang mengungkapkan kata-kata ini nanti. Ketika orang-orang yang berada di neraka itu teriak-teriak kepada orang-orang yang berada di dalam surga, afidu alaina minal ma, tolong berikan kepada kami setetes air. Au mimma razaqakumullah, atau berikan kami sedikit saja makanan dari dalam surga itu. Kami kelaparan, kami kehausan. Tapi dijawab oleh penduduk surga dengan mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ini dua permintaan kalian, minta air dan minta makanan, Allah haramkan kepada orang-orang kafir. Kata orang-orang yang berada di dalam surga, jemaah rahimakumullah. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Sebelum ayat ini, di ayat yang ke-44, ya. Di ayat yang ke-44 itu Allah mengungkapkan pernyataan orang-orang yang berada di dalam surga. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Orang-orang yang berada di dalam surga itu berteriak memanggil orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka bertanya, apa yang mereka tanyakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, an qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ya, perhatikan jemaah. Kata orang-orang yang ada di dalam surga, mereka mengatakan bahwa qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami di dalam surga ini betul-betul mendapatkan apa yang dulu Tuhan kami telah janjikan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Dan apakah apa yang dulu kalian diancam oleh Allah, yang kalian tahu ancaman Allah Tuhan kalian waktu kalian hidup masih di atas dunia, apakah kalian dapatkan nggak? Benar nggak siksa itu kalian dapatkan di dalam neraka? Kata penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, qalu na'am. Penduduk neraka itu menjawab, na'am, iya. Benar sekali apa yang dulu diberikan ancaman oleh Allah berupa siksa yang sangat luar biasa pedihnya, sekarang kami betul-betul rasakan saat berada dalam neraka ini. Itu kata penduduk neraka setelah ditanya oleh penduduk surga. Jamaah rahimakumullah. Fa'azzana mu'azzinum bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin. Ya, perhatikan jemaah. Jadi ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, benar enggak apa yang dulu Tuhan janjikan, apa yang dulu Allah sebut sebagai ancaman, bahwa kalian akan mendapatkan siksa dalam neraka, benar enggak kalian temukan itu dalam neraka? Penduduk neraka mengatakan, qalu na'am, ya betul, apa yang disebut oleh Tuhan dulu ternyata betul. Di sini kami betul-betul disiksa. Perhatikan jemaah. Kemudian Allah mengatakan,
fa'azzana mu'azzinum bainahum. Jadi setelah penduduk surga tadi bertanya, kemudian dijawab oleh penduduk neraka, fa'azzana mu'azzinum bainahum. Terdengar kemudian suara menggelegar, ya, terdengar suara menggelegar di antara penduduk surga dan neraka itu. Apa kata suara itu? Al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa Allah melaknat orang-orang yang zalim. Ya, perhatikan jamaah. Apa itu laknat? Laknat adalah tardu rahmatillah. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Itulah laknat. Jadi kalau ada orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda dia nggak akan pernah masuk surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan setiap kita ini akan masuk surga bukan karena amalan kita, tapi kita akan masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, jamaah rahimakumullah, apapun agamanya, itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka disebut sebagai orang-orang yang dilaknat. Jadi begitu suara tadi menggelegar setelah pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka dijawab oleh penduduk neraka, fa'azzana mu'azzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Terdengar suara menggelegar di antara penduduk surga dan neraka. Suara itu mengatakan, laknat Allah bagi kalian wahai orang-orang yang zalim. Siapakah orang-orang yang zalim itu? Perhatikan jamaah rahimakumullah. Orang-orang zalim yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang mencegah, menghalang-halangi, orang-orang yang mencegah atau orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menginginkan agar manusia ini selalu menyimpang dari jalan kebenaran, tidak menjadi orang-orang yang beriman, tidak beragama Islam. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang zalim itu. Orang-orang zalim yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang selalu berusaha membuat agar kiranya manusia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha agar manusia ini menyimpang dari jalan kebenaran. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Saya akan lanjutkan satu ayat saja dari pembahasan pada malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-51, di mana tadi setelah penduduk neraka meminta kepada penduduk surga agar diberikan setetes air dan sedikit makanan, lalu kemudian penduduk surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya, Allah haramkan setetes air ini, Allah haramkan sedikit makanan ini bagi kalian wahai orang-orang yang kafir. Siapakah orang-orang yang kafir itu? Ya, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu adalah alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ya, perhatikan jemaah. Siapakah orang-orang kafir yang Allah haramkan setetes air dan sedikit makanan dari surga itu? Alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa.
yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan-mainan saja. Jadi beragama itu main-main. Walahwa, beragama hanya untuk bersenda gurau. Ya, beragama main-main, beragama untuk bersenda gurau. Perhatikan jemaah, wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka biarkan diri mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Lalu kata Allah apa? Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari ini di sini kata Allah, kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada kami ketika mereka hidup dulu di atas dunia. Nauzubillahi min dzalik. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Di sini sekarang kami lupakan mereka sebagaimana mereka dulu lupa kepada kami ketika mereka masih hidup di atas dunia. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ya, dan mereka itu selalu berpaling, tidak mau menerima kebenaran ayat-ayat kami ketika mereka masih hidup di atas dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dan memberi nama salah satu nama surat di antara 114 surat dalam Al-Quran dengan nama surat Al-A'raf, karena Al-A'raf ini Allah sebut dari ayat 46, 45, 46, 47, 48, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah rahimakumullah menjadikan kita ashabul jannah, menjadi orang-orang yang kelak berada di dalam surga. Na'udzubillah, jangan sampai Allah jadikan kita menjadi ashabun nar, jadi orang-orang yang berada di neraka. Dan tentu jamaah rahimakumullah, kalau tadi Allah menyebut orang-orang yang Allah haramkan setetes air dan sedikit makanan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama hanya untuk main-main, agama hanya bersenda gurau, lalu kemudian tertipu dengan kehidupan dunia. Ini bisa saja bukan hanya orang-orang yang beragama non-muslim, bukan hanya orang-orang kafir, tapi ada orang-orang yang beriman yang selalu main-main dengan agamanya, selalu bersenda gurau dengan agamanya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Bukan mustahil mereka juga akan menjadi bagian dari orang-orang itu. Maka jamaah rahimakumullah, kita tentu boleh ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita tertawa, dan itu dibolehkan oleh agama. Tetapi mari kita mencoba untuk lebih serius dalam beragama ini. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita usahakan untuk kita laksanakan sebisa dan semampu kita, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita coba tinggalkan, agar kiranya hidup kita berakhir dengan husnul khatimah, jangan sampai kemudian berakhir dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalika. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kan kita berbicara surga dan neraka. Tentu perjalanan kita mulai dari kita hidup, kita mati, kemudian kita di alam barzakh. Setelah di alam barzakh lama, kita baru dibangkitkan, yaumul ba'si. Kemudian kita setelah dibangkitkan, kita akan pergi ke yaumul hisab dan yaumul mizan. Pertanyaan saya di sini, samakah yaumul hisab dan yaumul mizan? Yaumul hisab dan yaumul mizan pertimbangan itu.
Kemudian yang kedua Tuan Guru, kan kita kenal setelah kita dihisap atau di mizan ini, kita konon akan melalui yang namanya jambatan Siratul Mustaqim, atau ibarat pedang apa yang benang dibelah 7 atau rambut dibelah 7 tajamnya konon. Terus di mana letaknya Siratul Mustaqim, apa sama dengan Al-Arab ini? Nah, itu pertanyaan saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, tadi apa pertanyaan yang pertama? Baik. Perhatikan jemaah. Banyak nama lain dari hari kiamat. Namanya Yaumul Qiyamah, Allah sebut dalam Al-Quran. Namanya Yaumuddin, seperti di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya. Kadang namanya Yaumul Ba's, kadang namanya Yaumul Hisab, kadang namanya Yaumul Mizan. Ya. Jadi ini hakikatnya adalah sinonim. Sinonim kalau dalam bahasa Arab namanya kalimah mutaradifah. Kalimah yang berbeda tapi tujuannya satu, sama maknanya. Yaumul Qiyamah disebut dengan Yaumul Qiyamah karena hari itu adalah hari kebangkitan setelah dunia ini kiamat. Sangkakala ditiup oleh Israfil, seluruh makhluk yang bernyawa mati. Ya. Maka kemudian disebut Yaumul Qiyamah, orang-orang akan dibangkitkan. Nama lainnya adalah Yaumul Ba's, hari kebangkitan. Nah, setelah dibangkitkan itu, semuanya digiring untuk menuju ke satu tempat yang disebut dengan mahsyar, tempat berkumpul. Ya, perhatikan jamaah. Jadi mahsyar itu bahasa Arab, artinya tempat berkumpul. Ya. Ini malam ini kita kumpul di tempat ini, bahasa Arabnya ini mahsyar namanya, secara bahasa. Tempat berkumpul, karena mahsyar itu timbangan dari asal fi'ilnya adalah hasyira. Hasyira yahsyaru hasyran, hasyiran, hasyirun, mahsyurun, mahsyarun. Jadi mahsyar itu isim zaman dan isim makan dari fi'il hasyira yang artinya berkumpul. Maka mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Jadi di dunia ini, di mana saja kita mengadakan tempat kumpul-kumpul, secara bahasa itu namanya mahsyar. Tetapi setelah kita dibangkitkan, tadi Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba's, kemudian kita digiring untuk menuju satu tempat untuk berkumpul seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup di atas dunia, itu berkumpul di satu tempat itu. Itulah yang disebut dengan mahsyar. Ya. Perhatikan, setelah kita berkumpul di mahsyar itu, jamaah rahimakumullah, maka nanti akan ada namanya al-hisab, Yaumul Hisab. Sama ya, antara Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba's, Yaumul Hisab, karena dia hanya sehari saja, dan sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala ka'alfisanatin mimma ta'udun, bisa jadi seperti 1000 hari dalam hitungan manusia. Ya, itu pada hari itu. Jadi pada hari itu kita dibangkitkan, pada hari itu kita digiring, pada hari itu juga kita akan dihisab. Maka kita akan dihisab oleh satu alat di sisi Allah, namanya al-mizan. Ya, timbangan yang akan dipakai oleh Allah untuk menghitung dan menimbang amal-amal manusia. Setelah ditimbang itu, jamaah rahimakumullah, maka
Nanti ada yang Allah Subhanahu wa taala putuskan masuk ke dalam surga langsung. Ada yang Allah putuskan masuk ke dalam neraka langsung. Ada yang nanti menunggu di tempat yang disebut dengan Al-A'raf itu. Al-A'raf itu beda dengan Siratul Mustaqim. Ya. Nah, setelah penghisapan ini, jamaah rahimakumullah, itu nanti ada satu titian yang terbentang antara surga dan neraka. Dia bukan Al-A'raf. Jadi orang-orang yang semua kita pasti akan melewati apa yang disebut dengan Siratul Mustaqim ini. Untuk menuju surga itu kita melewati titian Siratul Mustaqim. Dan perhatikan jamaah, semua manusia akan lewat di situ. Lalu kemudian termasuk ashabul a'raf juga nanti akan lewat di situ. Yang Allah putuskan masuk surga, Allah selamatkan dari Siratul Mustaqim. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala selamatkan untuk masuk surga, tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi beda antara Al-A'raf dengan As-Sirat Al-Mustaqim. Ya. Semua calon penghuni surga dan neraka termasuk ashabul a'raf. Jadi ada tiga tadi istilahnya. Ada ashabul jannah, ada ashabul nar, dan ada ashabul a'raf. Ini semuanya itu akan lewat di titian Siratul Mustaqim. Ya, itu bedanya Pak Jinai. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan kita di dunia ini, tingkatan amal-amal kita antara suami, istri, anak itu berbeda-beda. Dalam satu sisi, ketika misalnya kita bisa masuk ke surga, adakah tempat pertemuan antara anak-anak dengan istri? Terima kasih. Masya Allah. Ya. Baik. Itu pertanyaannya. Ya. Baik. Perhatikan jamaah rahimakumullah, surga dan neraka itu dia punya tingkatan-tingkatan. Dia punya darajat. Ya, punya tingkatan-tingkatan. Dan penghuni surga itu kelasnya sesuai dengan amal masing-masing dulu sewaktu hidup di atas dunia. Jadi namun nanti penduduk surga, jamaah rahimakumullah, dia akan bisa saling ziarahi. Dia akan bisa saling bertemu, akan bisa saling silaturahim. Misalnya nih Pak Haji Naim tempatnya lebih tinggi misalnya, pelungguh bisa datang ziarah ke sana. Tetapi tidak ada kecemburuan, tidak ada perasaan iri. Karena di ayat yang ke-42 dari surat Al-A'raf ini, di atas ayat tadi, itu Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi sebelum masuk ke dalam surga itu dicabut dulu perasaan iri, perasaan dengki, perasaan cemburu, ya, di hati calon-calon penghuni surga. Jadi misalnya nanti, mohon maaf kalau boleh berharap, misalnya amin, mudah-mudahan Allah taruh misalnya saya di surga Firdaus misalnya, Pak. Ya. Lalu Bapak datang main-main ke tempat saya. Oh, kagum dengan keindahan fasilitas surga Firdaus. Ya. Tetapi nggak akan ada perasaan cemburu, perasaan iri itu nggak ada. Maka suami istri terlepas dari tingkatan-tingkatan surganya,
Mereka akan bertemu di dalam surga. Mereka akan bertemu, bisa saling ziarahi, bisa saling bertemu, tapi fasilitas dan kenikmatan yang mereka dapatkan berbeda. Hum darajatun indallah. Ya, kata Allah, mereka derajatnya berbeda-beda. Ya, tapi bertemu. Bertemu, cuma fasilitasnya yang berbeda. Ya, mohon maaf. Kalau boleh diibaratkan. Kalau boleh diibaratkan. Misalnya ada hotel itu hotelnya sama, artinya satu hotel. Tapi kan fasilitas hotelnya itu berbeda-beda. Ada yang kelas apa namanya? Hah? Kelas apa? Ada kelas suite, ada kelas presiden, ya. Kelas apa? Luxury. Nah, seperti itu. Tapi hotelnya sama, fasilitasnya yang berbeda. Ketemu di hotelnya, ketemu bisa saling ngopi, ya, ngopi bareng, ketemu, ya, ketemu. Tetapi fasilitas dan kenikmatannya itu berbeda. Hum darajatun indallah, kata Allah. Jadi insya Allah jangan khawatir Pak, ketemu. Selama anak-anaknya, istrinya beriman dan beragama Islam, insya Allah ketemu. Tetapi nanti fasilitasnya yang berbeda. Begitu. Masya Allah. Kalau punya istri 2, punya istri 4, semuanya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, semuanya nanti bersama mereka dalam surga. Ya, udah nggak ada saling cakar di sana. Masya Allah. Belum lagi, subhanallah, bidadari. Wazawajnahum bihurin ain, kata Allah. Kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari bermata jeli. Masya Allah. Ya. Oh, sepuas-puas lemak atau pajinaim di dalam surga. Ya. Kata Allah apa? Walahum fiha azwajum mutahharat. Kata Allah di awal surat Al-Baqarah, jemaah. Walahum fiha azwajum mutahharat, di awal surat Al-Baqarah. Jadi penduduk surga itu nanti disediakan istri-istrinya termasuk bidadari-bidadari mutahharat. Apa makna mutahharat? Ya, mutahharat itu maknanya, kata Imam As-Sayuti dalam tafsir Jalalain ini, tidak ada yang nipas, tidak ada yang men, tidak ada yang ke toilet, tidak ada yang, subhanallah, hayatun abadiyah, hidup yang betul-betul abadi, hidup yang betul-betul nikmat, yang tidak ada istirahat untuk menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada minum obat kuat juga gak. Ya, Masya Allah. Dan kata Rasulullah SAW, jamaah rahimakumullah, penduduk surga itu semuanya muda-muda, gak ada yang tua-tua. Pelungguh berapa usianya sekarang? Hah? Sekitar berapa umur sekarang? 73. Nanti kalau masuk surga, oh kayak pemuda 25 tahun. Jadi mau sekuat-kuatnya nanti di sana, nggak perlu pakai obat kuat, insya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga Allah jadikan kita sebagai penduduk surga. Ada lagi yang bertanya? Silakan, anak muda. Nah, ini yang kepingin masuk surga, anak muda ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya ingin bertanya mengenai bagaimana hukumnya ketika seseorang TKI pergi ke Malaysia, ya TKI pergi ke Malaysia dengan keadaan
tidak ada izin, tidak legal. Nah, bagaimana hukumnya uang yang dihasilkan di sana itu untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Itu aja. Masya Allah. Ini TKI ilegal ya. Masya Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah, visa itu adalah undang-undang dunia. Dan sekarang ada istilah visa itu. Jadi kalau mau masuk ke negara yang lain, kita harus pakai paspor, kita harus punya visa. Itulah tanda bahwa seorang itu ilegal masuk ke dalam sebuah negara yang lain. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman Imam Mazhab yang 4, ya, itu belum ada yang namanya visa. Orang mau kerja di mana saja. Dulu Rasulullah SAW ketika beliau masih muda, ini kebetulan ada Mas Aldo kayaknya datang. Ini Mas Aldo ya? Do, ente Aldo bukan? Ya, presiden bisnis. Apa namanya PIP? Apa panjangan PIP itu, Mas Aldo? Apa? BIP. Ya, ini presiden beliau ini. Rasulullah SAW dulu bisnis dari Makkah ke Syam. Itu tidak ada pakai paspor, tidak ada pakai visa. Ya. Jadi bebas masuk antar negara. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengusir-ngusir. Sekarang di dunia modern ini baru kemudian ada namanya orang bekerja itu disebut dengan legal maupun ilegal. Kalau kita melihat dalam aturan Islam, jamaah rahimakumullah, ya sebenarnya orang bekerja selama dia halal yang dikerjakan itu dan di mana saja dia bekerja, itu semuanya menjadi halal. Karena ketika Allah SWT misalnya menyebut di berkaitan dengan salat Jumat, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, kata Allah. Kalau kalian sudah selesai salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Artinya dimanapun di muka bumi ini kita mencari rezeki itu halal selama yang dicari rezeki itu adalah halal. Ya, artinya boleh-boleh saja kita mencari rezeki kemana saja selama yang kita cari itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka TKI ilegal maupun ilegal, ya, selama yang dikerjakan itu sesuatu yang halal, sesuatu yang dibolehkan, maka hasilnya pun menjadi halal. Walaupun mereka istilahnya dianggap sebagai pendatang gelap, dianggap sebagai orang-orang yang offside masuk negara orang tanpa izin. Ya, ini kalau kita bicara tentang syariat Islam, ya. Tetapi tentu walaupun saya mengatakan demikian, saya tentu berharap kepada saudara-saudara kita yang mau mencari rezeki ke negara manapun, itu harus menempuh cara-cara yang legal, cara-cara yang memang sesuai dengan kesepakatan antar negara, sehingga kemudian itu mendatangkan ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman. Perhatikan jamaah rahimakumullah, dulu orang pergi umroh, pergi haji, sering disebut ada namanya haji turis. Berangkatnya Ramadan, ya, umroh dia di bulan Ramadan, dia tinggal di Mekah sampai datang musim haji. Begitu datang musim haji, maka kemudian dia akan mengerjakan ibadah haji. Itu dulu sering disebut dengan haji turis namanya. Ya, dulu sering disebut dengan haji turis. Dan dulu tidak ada satupun ulama yang tidak membolehkan itu. Tidak ada yang mengatakan itu hajinya tidak sah, hajinya tidak mabrur dan lain sebagainya. Itu dulu.
Sekarang memang ada fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Saudi Arabia bahwa haji turis itu tidak boleh dan tidak sah, kata mereka. Ya, karena tentu ini juga ada pertimbangan hukumnya. Karena kalau ada orang umroh kemudian dia menetap di Mekah sampai musim haji, nanti meludak orang-orang yang berhaji tidak sesuai dengan aturan imigrasi, maka salah satu pertimbangannya itulah yang menyebabkan kemudian ulama-ulama Saudi memfatwakan sebenarnya fatwa ini kalau boleh saya katakan, mohon maaf, sebenarnya itu fatwa pesanan supaya orang-orang jangan umroh lalu kemudian tinggal di sana sampai musim haji menjadi orang-orang yang hajinya ilegal, ya, supaya tidak menumpuk dan banyak sekali menjadi permasalahan di pemerintah Saudi Arabianya, ya, sehingga kemudian banyak kita temukan orang-orang yang berumroh, orang-orang yang tinggal di sana ketangkep kemudian dipulangkan. Tapi sebelum ada peraturan ini, begitu banyak dulu keluarga kita yang pergi haji dengan haji turis itu. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan hajinya tidak sah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan hajinya itu tidak mabrur. Tentu ini peraturan baru terutama di Saudi Arabia, karena tentu ingin membatasi jumlah orang-orang yang haji. Terlebih lagi setelah Corona, jamaah rahimakumullah, kita tahu bersama bagaimana Makkah dan Madinah itu tidak aman dari sisi virus, penyakit virus atau pandemi yang melanda dunia, sehingga kemudian itu juga diantara hal-hal yang melatar belakangi kenapa ada fatwa ulama Saudi Arabia mengatakan haji turis itu menjadi tidak sah. Ya, ini saya yakin sebenarnya tujuannya hanya untuk supaya orang-orang jangan melakukan itu. Ya, sekali lagi, supaya orang-orang jangan melakukan itu. Tapi kalau ada yang kemudian haji turis itu Ramadan berangkat, kemudian dia tinggal di sana, sembunyi di rumah keluarganya, di rumah temannya, kemudian dia laksanakan ibadah haji dengan secara baik dan sempurna, insya Allah hajinya sah-sah saja. Ya, insya Allah hajinya sah-sah saja. Adapun fatwa yang tadi mengatakan hajinya tidak sah, sekali lagi hanya untuk membuat takut orang-orang supaya jangan tinggal di Saudi kalau sudah melebihi visa umrohnya. Walaupun sekarang alhamdulillah terbaru katanya pemerintah Saudi Arabia itu memberikan visa umroh itu selama 90 hari. Ya, biasanya hanya sebulan saja visa umrah itu. Ya, biasanya hanya sebulan saja. Nggak tahu kalau orang umrah Ramadan 90 hari apa enggak. Karena kalau dikasih 90 hari itu artinya memberikan legalisasi untuk tetap tinggal di Saudi sampai datangnya musim haji. Tapi saya nggak tahu persis apakah betul informasi itu dan apakah orang yang umrah di bulan Ramadan diberikan visa selama 90 hari. Ini belum pernah kita dengar sampai hari ini. Nanti kita lihat ke depannya. Jamaah rahimakumullah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.